Jangan pernah main game Take This Lollipop. Ini merupakan sebuah game tapi bukan game aplikasi, melainkan sebuah situs web takethislollipop.com. Nah, konon pas kamu masuk ke situsnya itu dan masuk ke dalam gamenya, maka kamu akan disuruh login dengan akun sosmedmu dan menyalakan webcam yang ada di komputer atau di laptop kalian. Nah, kamu akan masuk ke dalam gamenya dan menemukan dirimu sendiri sebagai pemain utama atau karakter utama yang ada di dalam gamenya itu. Game storytelling horror. Usut punya usut, pas kamu main gamenya, satu persatu stalker akan mulai bermunculan, menguntit kalian. Rumor tentang game Take This Lollipop. Nah, konon ada yang bilang sebaiknya kamu nggak memainkan game ini di jam 3 pagi. Karena kalau kamu nekat melakukannya, membuka situsnya itu di jam 3 pagi, maka akun sosmedmu akan diambil alih oleh stalkernya itu atau pria misterius yang ada di dalam gamenya itu, guys. Tapi tenang, guys, itu cuma sekedar rumor belaka. Nggak tahu nih, real cuy or fake cuy, bisa asli bisa enggak, bisa diam tidak. Langsung aja kita masuk ke creepypastanya. Flashback ke tahun 2011. Dikisahkan di tahun 2011 ada seorang gadis yang memainkan game Take This Lollipop. Dia membuka situs takethislollipop.com. Nah, pas nyampe di homepage websitenya, di situ ada gambar lollipop yang berwarna biru, ada gambar permen lollipopnya, dan abis itu pun si gadisnya itu disuruh login dengan salah satu akun sosmednya untuk mengakses profil si gadisnya itu. Udah sus ini auto, guys. Karena penasaran, dia pun langsung login dan mengklik OK. Seketika itu juga tiba-tiba layar komputernya itu menampilkan sebuah video yang aneh. Di videonya itu terlihat ada seorang pria misterius yang mengakses profil si gadisnya itu. Kayak lagi ada di depan komputernya, lagi ngakses profil si gadisnya itu. Situsnya itu mengambil informasi dari akun sosmed si gadisnya itu dan menyalinnya ke dalam video. Kayak ditunjukin di situ gitu, guys. Dan kemudian setelah itu layar komputernya itu menampilkan sebuah peta Google dan menunjukkan alamat rumah si gadisnya itu. Nah, habis itu adegannya beralih ke sebuah mobil yang dikendarai sama si pria misterius itu. Kopling sih. Dan seremnya, di dashboard mobilnya itu ada foto si gadisnya itu. Ini kayak live action gitu ya gamenya. Iya. Oh, serem dong. Berarti kita sengaja ngasih info ke orang yang akan bermain game bersama kita di real life, dan kita sebagai pemain utamanya atau korbannya. Auto, guys, si gadis itu merasa tertakutkan karena melihat dirinya sendiri berperan sebagai tokoh utama atau korban di dalam gamenya itu. Dia ngeliat videonya itu merasa ngeri. Nah, konon nggak lama-lama setelah itu ada ketukan pintu di rumah si gadisnya itu. Dok, dok, dok. Knock, knock, knock. Tapi dia nggak langsung membuka pintunya itu, guys. Masih ditok-tokan, dibiar-biarkan. Takutnya, ya kan, kita buka adalah MLNG gimana? Kan blind. Dia ngeliat dulu, guys, ke jendela rumahnya, diintip. Nggak ada seorang pun yang ada di depan pintu rumahnya. Tapi pas dia lihat di seberang jalan, ada sosok pria misterius yang ada di dalam video gamenya itu. Tahu-tahu udah berdiri di seberang jalan, di depan rumahnya. Wih, ngapain tuh? Memaranin. Oh, berarti fotonya itu menargetkan. Iya. Set. Uduk, si pria misterius itu berjalan mendekati rumah si gadisnya itu. Dan ceritanya berakhir sampai di situ doang. Wih, apa ya kelanjutannya kira-kira ya? Atau mungkin plot twistnya ini gebetan dari si ceweknya itu yang menembak si ceweknya itu, menembak cinta dengan cara yang out of the box, beda dari yang lain. Siapa tahu, ya kan? Iya. Surprise honey, will you marry me? Wih, bapak ibu sih, enggak. Tapi kalau misalkan dikasih Tesla, oh bapaknya baik-baikin pasti.